Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lexa Triana Rivelia dari Universitas Negeri Padang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk mewawancarai UMKM yang ada di daerah saya. Kali ini saya akan mewawancarai UKM yang menjual perabot. Penjual perabot termasuk ke dalam pasar monopolistik karena terdapat banyak penjual yang menjual produk yang berbeda, harga yang bervariasi, dan persaingan yang cukup bebas. Pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana banyak penjual yang menawarkan produk serupa namun berbeda. Persaingan terjadi karena perbedaan kualitas atau merek produk yang dijual. Setiap penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga, tapi tidak secara penuh karena memiliki banyak pesaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Lexa Triana Rivelia dari Universitas Negeri Padang. Ingin mewawancarai Ibu seputar tentang usaha yang Ibu jalankan sekarang. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya tentang bagaimana awal Ibu mendirikan usaha yang Ibu jalankan sekarang. Ibu mendirikan usaha ini terinspirasi dari teman Ibu, dan Ibu juga ingin mendapatkan uang lebih dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ibu, untuk menambah penghasilan suami, membantu-bantu keuangan keluarga. Kalau untuk saat sekarang ini kan Ibu berjualan di tepi jalan ya. Ya, Siapa target utama dari penjualan Ibu ini? target utama Ibu adalah orang yang lalu lalang ini, yang pulang dari kerjanya, kadang-kadang singgah beli kasur, beli sapu, dan ibu-ibu rumah tangga, dan juga mahasiswa-mahasiswa UNP itu sendiri target Ibu. Apalagi kalau ada mahasiswa baru kan, insya Allah mereka banyak juga yang cari ke sini. Sini juga ada kampus. Ada kampus, juga ya? ada aktif juga, banyak kampus insya Allah di sini. Mungkin di sini Ibu punya karyawan atau tidak? Atau Ibu sendiri yang menjalankan usaha Ibu sekarang? Ibu punya karyawan seorang. Kalau misalnya Ibu ada orderan atau misalnya ada yang memesan, kan nih barangnya besar-besar nih Bu. Ya. Nah, siapa yang mengantarkan ke tempat pulang? Itu karyawan Ibu yang mengantarkan. Untuk saat ini dengan ekonomi yang saat sekarang ini, bagaimana penjualan Ibu? Apakah tetap sama seperti biasanya atau mengalami penurunan atau naik? Dengan ekonomi saat ini, pendapatan Ibu agak ada penurunan, tapi tidak signifikan ya. Tapi memang ada penurunan dengan ekonomi sekarang, karena Ibu juga bersaing dengan orang yang online. Apa saja tantangan yang Ibu alami saat mengelola usaha Ibu sekarang? Tantangan yang terberat rasa Ibu adalah ketika konsumen menanyakan suatu barang, yang barang itu memang sudah jarang sekali dipergunakan orang, dan Ibu harus mencari lagi barang itu, dan itu harus Ibu dapatkan untuk kepuasan konsumen. Kadang-kadang barang itu udah barang jadul ya, Ibu harus cari itu lagi di mana pusatnya, Ibu harus tahu itu, dan Ibu harus mencari mendapatkannya untuk kepuasan pelanggan Ibu. Karena kita sekarang lagi bahas tentang tantangan terbesar, mungkin apa harapan Ibu untuk kedepannya usaha Ibu ini? Harapan Ibu adalah untuk pemerintah mungkin lebih memperhatikanlah UMKM seperti Ibu ini, atau memberikan pinjaman lunak atau bagaimana begitu. Untuk pemerintah ya, tolonglah UMKM ini yang mungkin lagi keadaannya sekarang terpuruk lagi ya sekarang ini. Untuk mengelola keuangan dari usaha Ibu ini, apakah Ibu menggunakan teknologi atau dicatat secara manual, dan siapa juga yang melakukan itu, atau Ibu sendiri yang melakukan mencatat bagaimana? Alhamdulillah Ibu punya anak, dan anak Ibu lah yang melakukan pencatatan itu, dan itu pakai teknologi. Pencatatan uang keluar, pencatatan uang masuk, pencatatan perbelanjaan, semuanya ada. Sekarang ini kan Ibu sudah beberapa tahun menjalani bisnis ini. Bagaimana perkembangan usaha Ibu yang Ibu rasakan?
dari awal Ibu buka sampai sekarang? Alhamdulillah ada peningkatan ya, itu pasti ada. Dan Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan pelanggan Ibu. Dan sekali-sekali Ibu pun memberi harga diskon. Dan itu sangat diminati oleh pelanggan Ibu. Alhamdulillah pelanggan Ibu juga banyak mahasiswa yang dari ATI, yang dari UNP, dan tak jarang pula pelanggan Ibu ada dari UIN yang sejauh itu kemarin hanya untuk membeli kasur, lemari, dan seperti peralatan bantal dan juga peralatan makannya dan juga peralatan mandinya, insya Allah kami punya. Di bagian di sini, di bagian tempat Ibu menjual ini, apakah ada pesaing di sebelah Ibu atau di daerah yang dekat-dekat sini? Apakah ada orang yang sama dengan Ibu dan Ibu merasakan itu menjadi hambatan untuk penjualan Ibu atau menjadi persaingan? Ibu merasa seperti itu? Oh tidak, di dekat Ibu memang banyak pesaing Ibu. Di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada. Tapi Ibu tuh bukan halangan bagi Ibu. Tujuan Ibu bukan itu. Tujuan Ibu adalah semata-mata untuk menambah income keluarga. Masalah pesaing ada di sana di sini itu sudah ada yang atur. Itu rezeki kita, memang kalau untuk kita pasti untuk kita. Kalau usaha ini apapun bentuk usahanya, kalau memang usaha itu sama, tapi rezeki kita tidak akan pernah sama. Mungkin cuman itu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga sukses. Untuk proses produksi, ibu ini hanya membeli barang siap jadi sehingga tidak menanggung biaya produksi. Keuntungan didapatkan dengan menaikkan harga jual. Produk yang ditawarkan oleh Nisti Prabot ini bersifat homogen karena barang yang ditawarkan banyak yang sama dengan pesaing. UKM sering menggunakan inovasi atau keunikan produk sebagai pembeda. Misalnya UKM mungkin menonjolkan kualitas layanan, branding lokal, atau bahan baku yang khas. Seperti yang dikatakan ibu itu tadi, dia juga sering memberikan harga promo kepada pelanggan-pelanggan yang datang ke tokonya. Ibu ini mungkin juga memiliki pelayanan yang baik agar banyak diminati oleh orang-orang sekitar.